Oke teman-teman, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi dengan channel Joe Update, channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Semoga di tahun ini kita semuanya diberkahi dan selalu mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlebih. Tentunya Joe Update berharap apa yang dicita-citakan di tahun sebelumnya bisa terwujud di tahun 2023 ini. Sekarang kita akan gaspol lagi, kita akan motovlog lagi teman-teman. Ini adalah Jalan Bypass Ngurah Rai dan Joe Update akan mengajak teman-teman virtual tour lagi, melihat bagaimana situasi di salah satu jalan tol yang ada di Bali, yaitu Jalan Tol Bali Mandara. Menuju ke pintu tol Bali Mandara, kita lihat di sebelah kanan kita ini teman-teman. Ini adalah pintu gerbang masuk dari Pelabuhan Benua. Kita lihat kendaraan memadati menuju keluar dari pintu tol teman-teman di sebelah kanan kita ini. Kemarin Joe Update sempat mengupdate tentang Kuta Area, Legian dan Seminyak. Di penghujung tahun 2022 kemarin, semua objek-objek wisata dipenuhi oleh para wisatawan. Di Kuta Area, Seminyak, Legian dan juga di Canggu apalagi teman-teman, semua wisatawan numplek di kawasan atau di objek-objek terkenal. Dan di Ubud juga, Joe Update mendengar kabar bahwa sangat ramai sekali dan tingkat hunian di hotel-hotel di sekitaran atau di Pulau Bali ini mencapai 90% dan ada sampai 100% teman-teman. Jadi ini adalah kabar gembira, apalagi kemarin kita mendengar kabar bahwa Bapak Presiden, Bapak Jokowi sudah meresmikan bahwa masa-masa pandemi sudah berakhir dan kita sudah bebas. Namun tetap buat teman-teman yang berliburan ke Bali tetap menggunakan masker. Karena walaupun sudah ada mandat ataupun ketok palu kemarin, masa pandemi sudah berakhir dan PPKM sudah berakhir, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan karena di negara asalnya COVID-19 tetap masih menggila di Cina sana. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan dan jaga imunitas diri. Oke, kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Ini adalah kita masuk pintu Benua, jadi masuk ke tol Bali Mandara dari pintu Benua. Dan hari ini spesial, kita akan mereview tol Bali Mandara dari pintu Benua menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Kemarin di video vlog Joe Update sebelumnya kita mereview tol Bali Mandara dari pintu tol Benua menuju ke Nusa Dua. Sekarang adalah pertama kalinya Joe Update mereview dari tol Benua menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Jadi kita akan lihat situasinya teman-teman. Baru masuk tadi kita sudah melihat kepadatan kendaraan-kendaraan keluar dari tol Bali Mandara ini. Dan inilah cuaca hari ini di Bali. Beruntung sekali Joe Update hari ini cuacanya lumayan cerah. Namun malam hari biasanya ada angin yang sangat kencang dan hujan teman-teman. Jadi sangat hati-hati juga buat teman-teman yang berliburan, terutama teman-teman yang menggunakan sepeda motor dan mobil. Karena angin sangat kencang di Bali sehingga beberapa pohon, kemarin Joe Update mendengar kabar beberapa pohon tumbang di jalan. Jadi semoga sahabat gaspol setianya Joe Update tetap dilindungi dan liburannya menyenangkan. Nah, ini di sebelah kiri kita ini adalah tempat untuk top up tiket teman-teman. Jadi tiket elektronik harus diisi sebelum masuk ke pintu tol karena hanya kartu elektronik yang bisa untuk membuka gerbang nantinya. Jadi tidak ada cash di Bali Mandara atau tol Bali Mandara ini. Kemarin di pergantian tahun banyak sekali Joe Update menemukan wisatawan yang lupa mentop up ataupun membawa tiket elektronik ataupun kartu elektronik. Jadi mereka memadati untuk masuk ke pintu tol sehingga petugas juga kewalahan sekali. Nah, di depan kita ini kita lihat inilah gate Benua teman-teman. Jadi pelabuhan Benua sudah direnovasi dan semakin cantik seperti ini. Ada beberapa ikon patung-patung besar juga di dalam pelabuhan Benua. Jadi teman-teman bisa lihat di video Joe Update tentang pelabuhan Benua, kita sudah melihat secara detail patung-patung yang ada menjadi ikon yang baru di pelabuhan Benua ataupun di Bali. Sekarang kita akan masuk ke pintu tolnya. Hutan mangrove atau mangrove-mangrove di sebelah kiri kita ini sedang dipugar dan direboisasi lagi teman-teman, ditanami ulang. Semoga semakin hijau di sebelah kiri kita ini. Lihatlah pintu masuk di arah atas tanah teman-teman. Kendaraan sudah mulai padat di depan sana. Nanti kita akan lihat bagaimana situasi masuk ke pintu tol dari pelabuhan Benua ini. Nah, inilah kondisinya teman-teman. Kita lihat kendaraan sudah mulai melambat di sini.
yang artinya semakin banyak mobil-mobil menggunakan jalan tol ini karena banyak sekali keluhan juga di objek-objek wisata, dan wisatawan juga mengeluh bahwa kemacetan sangat parah sekali di Bali menjelang akhir tahun ini. Lihatlah, ini kita tunggu-tunggu 2,5 tahun. Dulu sebelum masa-masa pandemi keadaannya seperti ini teman-teman. Jadi banyak sekali antrean, apalagi sepeda motor juga kita antre beberapa kilo loh teman-teman. Jadi ini kita sudah lihat di awal tahun tol Bali Mandara kelihatan padat seperti ini. Semoga momentum tahun baru ini menjadi start yang baik juga buat pariwisata Bali. Dan kita akan masuk tolnya sekarang. Update-nya untuk sepeda motor Rp5.000 teman-teman untuk tiket masuknya. Jadi kartu elektronik kita tap di sini. Nah, kebetulan Joadit membawa dan sudah di top up. Inilah kartu elektroniknya. Jadi kita tap di sini atau tempelkan kartu dan pintu gerbang terbuka. Kita akan gaspol. Tadi kita sudah melihat kendaraan mobil sangat padat sekali, dan kita akan memasuki tol Bali Mandara teman-teman. Inilah salah satu tol kebanggaan warga Bali dan satu-satunya tol yang ada di Bali. Ini adalah fasilitas baru teman-teman, pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari di sebelah kiri kita ini. Dan bagi pengguna sepeda motor juga biasanya kalau hujan digunakan untuk berteduh. Jadi ini adalah pembangkit listrik tenaga surya, sangat ramah sekali dengan lingkungan. Sehingga kita akan lihat juga nanti perkembangan terbaru di tol Bali Mandara ini. Kalau tidak salah, pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang di jalan atau di beberapa ruas jalan tol Bali Mandara ini berkapasitas 400 kW atau kWp. Jadi dipasang di 6 titik, masing-masing diakses masuk jalan keluar motor teman-teman. Jadi ada 3 gerbang. Jadi setiap masuk pintu gerbang tol Bali Mandara kita akan melihat jejeran-jejeran pasokan listrik ataupun PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Cuacanya sangat cantik sekali, dan kita lihat di sebelah kiri kita ini adalah salah satu tempat nantinya yang akan menjadikan dermaga kapal-kapal pesiar. Sudah dipercantik dan kita lihat hampir selesai pembangunannya. Semoga ini menjadi titik balik juga bagi wisatawan-wisatawan yang menggunakan kapal pesiar menuju ke Bali. Jadi aksesnya akan melalui pelabuhan benua. Ini juga kabar gembira juga. Dan kalau kita ngomongin tentang panjangnya tol Bali Mandara ini, sebenarnya panjangnya adalah 12,7 km teman-teman. Jadi kalau teman-teman melintas dengan kecepatan 40 km per jam, teman-teman menghabiskan waktu sekitar 10 sampai 11 menitan. Menghubungkan antara kota Denpasar dari pelabuhan benua tadi menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai dan objek wisata Nusa Dua. Jadi hari ini seperti yang Jody tadi bilang, kita akan menggunakan tol Bali Mandara ini dari pelabuhan benua menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai teman-teman. Kita akan lihat bagaimana situasinya hari ini. Inilah tol Bali Mandara, panjangnya 12,7 km dan menjadi salah satu tol terpanjang di Asia atau di dunia. Dan untuk mendukung kelancaran dan keamanan berkendara, khususnya sepeda motor seperti yang Joadit bawa ini teman-teman, jadi telah dipasang alat pengukur kecepatan angin di setiap gerbang tol. Jadi teman-teman bisa lihat juga, jika kecepatan angin mencapai 40 km atau lebih, jalan tol akan ditutup sementara untuk menghindari resiko kecelakaan. Namun sampai sekarang anginnya masih tetap masih kita bisa melintasi, dan belum pernah tol ini ditutup karena keadaan atau cuaca yang buruk. Kita sudah masuk ke tengah-tengahnya tol Bali Mandara teman-teman. Sangat cantik sekali. Lihatlah di sini teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan sepeda motor, teman-teman akan dihadapkan dengan keindahan tol Bali Mandara dan panorama laut benua yang kita lihat di kiri dan kanan kita ini. Ini kalau kita ngomongin tentang tol Bali Mandara ini menjadi memiliki konsep yang ramah sekali dengan lingkungan, yaitu Green Beauty Strong Toll Road. Kemarin juga ditanam sekitar 756.000 bibit mangrove teman-teman di depan sana, dan ada di areal beberapa ruas jalan di sini. Jadi Beauty Toll Road dan juga Green Environment sangat diutamakan. Jadi ini adalah menjadi salah satu tol laut atau tol di atas laut yang menjadi contoh buat tol-tol di atas laut yang akan dibangun di Indonesia ini. Semoga
tol Bali akan menjadi contoh di mana tol ini akan ramah sekali dengan lingkungan. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lurus kita akan menuju ke pintu gerbang Nusa Dua dan kita belok kanan di sini. Biasanya sering juga dijumpai bagi pengguna tol yang baru sekali masuk ke tol Bali Mandara ini, biasanya di sinilah orang-orang atau turis yang baru pertama kali menggunakan tol Bali Mandara ini, mereka rencananya menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Biasanya mereka lurus sehingga mereka akan tembus di objek wisata Nusa Dua atau di Nusa Dua area. Jadi teman-teman, jangan pernah salah arah, karena kalau kita salah arah kita akan memutar balik yang lumayan jauh juga. Nah, sekarang kita sudah hampir tiba di pintu keluar gerbang Bandara Igusti Ngurah Rai teman-teman. Biasanya kalau kita pas waktunya, banyak sekali pesawat-pesawat landing ataupun turun, kita bisa lihat dari sini. Karena landasan pacu dan landasan landing ada di depan kita, di sebelah kiri kita ini. Cuacanya beruntung sekali, Joe Update hari ini cerah namun sedikit berawan. Kita lihat pintu tol keluar tampaknya lenggang dan sepi seperti ini. Mungkin kepadatannya ada di pintu keluar di objek wisata Nusa Dua teman-teman. Tadi kita melihat beberapa kendaraan banyak sekali melewati ke objek wisata Nusa Dua, karena hotel-hotel di daerah Nusa Dua sana atau di kawasan ITDC area hari ini sampai tanggal 3 Januari semuanya masih full dan masih ramai wisatawannya. Dan buat teman-teman Joe Update yang masih di Bali, jangan lupa selalu tag liburan kalian di Instagramnya Joe Update, yaitu Joe Update _ atau garis bawah teman-teman. Jadi nanti Joe Update akan repost balik. Dan tetap jaga kesehatan, karena cuaca sekarang ini anginnya kencang dan sering terjadi hujan. Sekarang kita sudah keluar dari area atau pintu gerbang di Bandara Igusti Ngurah Rai teman-teman. Jadi kita barusan juga melewati pembangkit listrik tenaga surya, dan di depan kita ini hutan mangrove yang masih lestari seperti ini. Namun butuh penanaman lagi dan butuh semangat lagi buat stakeholder, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk selalu memberikan ruang untuk mangrove sehingga Bali semakin hijau seperti ini. Kita sudah hampir tiba di Jalan Bypass Ngurah Rai. Kita akan lihat bagaimana kepadatan di Bypass Ngurah Rai, terutama di bundaran Patung Ngurah Rai teman-teman. Jadi di depan kita ini adalah bundaran Patung Ngurah Rai. Jadi dari arah Kuta, Legian dan Seminyak biasanya menggunakan jalur ini menuju ke Nusa Dua area. Dan nanti kalau kita lurus, kita akan menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Namun kita akan belok kiri di sini teman-teman. Kita akan melihat bagaimana situasi di Bypass Ngurah Rai di awal tahun 2023 ini. Jalan yang mulus, kita lihat infrastruktur di bandara ataupun di sekitaran Bandara Igusti Ngurah Rai terawat dengan baik seperti ini. Ini efek dari G20 kemarin teman-teman. Semua ruas jalan dicat dan juga perbaikan jalan utama di Bypass Ngurah Rai ini. Kepadatan kendaraan tidak begitu padat di siang hari ini. Dan teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video Joe Update tentang tol Bali Mandara, yaitu tol kebanggaan warga Bali. Kita akan ketemu lagi di next video. Tetap di jalur gaspol bersama Joe Update. Kita akan selalu update tentang situasi Bali terkini. Dan selamat liburan buat teman-teman yang masih di Bali. Salam gaspol dan bye-bye.